Saudara, situasi kondisi saat ini kita melihat suasananya begitu runyam sekali, sehingga berdampak kepada ekonomi, saudaraku yang saya kasih. Saudara, di mana kita mendengar ya kejaksaan ya Jantinsus yang kita bangga-banggakan, justru disitulah terjadi satu korupsi besar-besaran, saudara. Kurang lebih 70 kilo emas. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sementara kita melihat ya para kontraktor-kontraktor, para pengusaha-pengusaha, semua ketemu saya mengeluh karena semua harus diefisiensi katanya, saudara, ya, untuk satu misi tertentu. Misalnya MBG ini ya, untuk misi tertentu. Walaupun korupsi ada, tapi sekarang korupsinya masing-masing makin masif dan makin sulit untuk diberantas, saudara kasih. Saudara, dalam kondisi seperti ini, apakah kita masih bisa diberkati? Ini pertanyaannya. Saudara, kita hidup bukan dari roti, kita hidup dari firman, kita hidup dari Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali waktu, saudaraku yang saya kasih, ya, Yesus bersama muridnya, saudara, ditagih oleh tukang pajak supaya Yesus membayar pajak. Yesus berkata kepada muridnya, adakah uang di sana yang cukup bayar pajak? Tidak ada. Sekarang Petrus, kau pancing ikan di sana. Anda bisa baca di Matius 17, pancing ikan di sana. Nanti kau lihat ya, di mulut ikan itu ada uang, dan uang itulah yang kau bayarkan untuk bayar pajak. Artinya, saudara, sistem dunia untuk mencari uang harus bekerja keras, tapi Yesus mendapatkan uang hanya cukup menyuruh anak buahnya memancing ikan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Itu sistem kerajaan Allah. Simple tapi hasilnya maksimal. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih, Yesus yang maksimal ingin bekerja maksimal dalam hidup kita. Tapi kemaksimalan Yesus tidak bisa maksimal bagi kita karena kita tidak memaksimalkan hidup kita. Untuk bisa kemaksimalan Yesus maksimal dalam hidup kita, kita harus memaksimalkan hidup kita bagi Dia. Haleluya. Menjadi loteng Yerusalem bagi orang-orang yang mau mencari Tuhan. Haleluya. Karena tanpa loteng Yerusalem tidak ada cerita pencurahan Roh Kudus. Karena tempat itulah yang dipakai Tuhan. Kita bukan memberhalakan tempat, tapi Tuhan selalu pakai tempat. Tuhan tidak butuh manusia, tetapi Tuhan selalu pakai manusia. Kenapa Tuhan pakai manusia? Karena Dia adalah yang tak kelihatan. Dia harus kelihatan lewat hidup manusia. Yesus bisa dilihat oleh manusia-manusia yang ada di bumi ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Untuk bisa kita mengalami Yesus secara sempurna, Yesus yang rendah hati, kita harus juga rendah hati datang kepadanya. Kerendahan hati kita akan menerima kerendahan hati Yesus. Tetapi kalau kita tidak rendah hati, sekalipun Yesus rendah hati, kerendahan hati Yesus kita nggak bisa terima. Karena kita tidak datang dengan rendah hati. Dengan kerendahan hati kita bisa menerima kerendahan hati Tuhan Yesus Kristus. Ingat, radar, radikal, akurat, dinamis, antusias, responsif. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus yang dahsyat luar biasa. Saya katakan inilah gereja rasuli itu. Kenapa saya berani katakan? Saudara, gereja ini tidak pernah terhambat oleh manusia. Ya, dari dulu, saudara, manusia sudah baik-baik dibina, terus tak gimana, tak kenapa, satu dan lain pergi. Tapi dalam waktu hitungan menit langsung ada penggantinya. Haleluya. Saudara, tidak pernah gereja ini tergantung dengan uang, tidak pernah tergantung dengan perpuluhan, tidak pernah tergantung dengan donatur, tidak pernah tergantung dengan sponsor. Gereja ini gereja rasuli yang dibangun oleh Yesus sampai hari ini hanya bergantung kepada Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita punya pelayanan, saudara, gereja tanpa tembok sirpintu sudah 8 tahun.
Ya, kemarin kami pelayanan di sana itu bukan gampang melayani di sana. Selain menghadapi manusia-manusia yang bisa saja mengganggu kita juga harus mengeluarkan dana yang cukup lumayan besar. Inilah pelayanan kami kemarin. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi saudaraku yang saya kasih, gereja ini bisa berjalan tanpa ada sponsor. Haleluya. Tanpa ada donatur. Haleluya. Haleluya. Kami hanya percayakan semua kepada Yesus. Itulah saudara, namanya gereja rasuli, yang tidak mengandalkan manusia, tapi hanya mempercayakan kepada Yesus Kristus, karena dialah yang membangun gereja. Karena dia berkata, di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku, di Matius 16. Saudaraku yang saya kasih, Yesus bukan membangun denominasi, Yesus bukan membangun organisasi, Yesus membangun gereja. Karena denominasi itu adalah kumpulan orang, sedangkan organisasi yang dibentuk manusia untuk orang bisa bernaung di sana. Tetapi gereja artinya eklesia, yaitu orang percaya. Haleluya. 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 Kitalah orang-orang percaya yang mempercayakan hidup kita kepada Yesus, karena dia penguasa tunggal di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain selain dia. Haleluya. Haleluya. Saudara, situasi kondisi saat ini kita melihat suasananya begitu runyam sekali, sehingga berdampak kepada ekonomi. Saudaraku yang saya kasih, saudara, di mana kita mendengar ya kejaksaan ya Jantinsus yang kita bangga-banggakan, justru disitulah terjadi satu korupsi besar-besaran, saudara. Kurang lebih 70 kilo emas. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sementara kita melihat ya para kontraktor-kontraktor, para pengusaha-pengusaha, semua ketemu saya mengeluh karena semua harus diefisiensi katanya, saudara, ya, untuk satu misi tertentu, misalnya MBG ini ya, untuk misi tertentu, saudara. Tetapi beberapa waktu yang lalu juga ya, kalau saya nggak keliru ya, Jantinsus, saudara, itu membongkar rahasia korupsi ya, yang terlibat beberapa jenderal Polri di sana, korupsi dalam MBG ini, saudara. Ini serang menyerang. Jadi polisi juga cari boroknya Jantinsus ini, kejaksaan ini cari apa boroknya. Ini kalau saudara ingat dulu seperti cicak dan buaya dulu. Haleluya. Antara KPK dengan polisi yang Susno Duaji waktu itu, Bareskrim, Kabak Reskrim. Saudara saya kasih, ya itu nggak ada masalah menurut saya. Tapi dampaknya ya, bayangkan saudara, kalau ada uang triliunan terpendam, tidak beredar, itu kan dampak ekonomi sangat luar biasa. Haleluya. 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 Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita kembali ke zaman Soeharto misalnya, zaman Soeharto, saudara, memang ada korupsi, Soeharto korupsi, tapi satu pintu, sehingga semua hasil korupsi itu, saudara, itu dialirkan ke kroni-kroninya. Jadi itu cakrata istilahnya, saudara, istilahnya cakrata, terima bersih bagi rata. Haleluya. Yang saya singkat dengan Tibrata. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara kasih dalam Yesus Kristus, jadi uang itu beredar masih bagus. Makanya ekonomi tidak masalah waktu zaman Soeharto. Walaupun korupsi ada, tapi sekarang korupsinya masing-masing. Makin masif dan makin sulit untuk diberantas, saudara kasih. Saudara, dalam kondisi seperti ini, apakah kita masih bisa diberkati? Ini pertanyaannya. Saudara, kita hidup bukan dari roti, kita hidup dari firman, kita hidup dari Yesus. Haleluya. 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 Sekali waktu, saudaraku yang saya kasih, ya, Yesus bersama muridnya, saudara, ditagih oleh tukang pajak supaya Yesus membayar pajak. Yesus berkata kepada muridnya, adakah uang di sana yang cukup bayar pajak? Tidak ada. Sekarang Petrus, kau pancing ikan di sana. Anda bisa baca di Matius 17. Pancing ikan di sana. Nanti kau lihat, ya, di mulut ikan itu ada uang. Dan uang itulah yang kau bayarkan untuk bayar pajak. Artinya, saudara,
sistem dunia untuk mencari uang harus bekerja keras. Tapi Yesus mendapatkan uang hanya cukup menyuruh anak buahnya memancing ikan. Berikan tepuk tangan bagus. Itu sistem kerajaan Allah. Simple tapi hasilnya maksimal. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih, Yesus yang maksimal ingin bekerja maksimal dalam hidup kita. Tapi kemaksimalan Yesus tidak bisa maksimal bagi kita karena kita tidak memaksimalkan hidup kita. Untuk bisa kemaksimalan Yesus maksimal dalam hidup kita, kita harus memaksimalkan hidup kita bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Kita harus memaksimalkan. Barulah digenapi yang Roma 8:28. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Itu terjadi ketika kita memaksimalkan hidup kita. Barulah kemaksimalan Yesus terjadi atas kita. Muncullah ayat Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Mana tepuk tangan? Haleluya. 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 Kita harus memaksimalkan hidup kita. Kita memang berkata, saya ini percaya Yesus. It's okay. Itu baik. Tapi Tuhan mau kita memaksimalkan hidup kita bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Anda paham maksud saya? Anda mengerti? Haleluya. Ketika kita memaksimalkan hidup kita bagi Kristus, baru di situ otoritas kerajaan Allah sepenuhnya kita terima dari Dia. Dan pada waktu itulah kita mampu menggunakan sistem kerajaan Allah untuk mengalahkan sistem dunia ini. Haleluya. 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 Sistem dunia, saudaraku yang sekasih, tanpa kerja keras, tanpa banting tulang, tidak ada keberhasilan, tidak ada kesuksesan. Tapi sistem kerajaan Allah beda. Dengan kita mengandalkan Yesus, memaksimalkan hidup kita bagi Dia, dengan kerendahan hati kita menerima kerendahan hati Yesus, supaya kemaksimalan Yesus bisa maksimal dalam hidup kita. Disitulah letak kesuksesan dan keberhasilan orang-orang percaya. Haleluya. Siap ya. Lihatlah seperti ininya bangunan gereja kita. Tapi lihat minggu besok pasti dibanjiri oleh jiwa-jiwa yang membutuhkan realita Tuhan, yang membutuhkan kerajaan Tuhan. Mereka bukan sekedar mau lihat agama, mereka bukan sekedar mau lihat di sini apa yang sedang terjadi lewat mata jasmani, tapi mereka ingin mengalami hal-hal yang supranatural dari Yesus, dari kerajaan Tuhan terjadi atas hidup mereka. Yang dokter bilang harus pakai obat itu dan ini, tapi cukup in Jesus name mereka disembuhkan. Haleluya. Haleluya. Sistem dunia mengatakan ini harus pakai obat itu ini harus dioperasi baru bisa dia bergerak, baru bisa dia jalan. Tapi ketika sistem kerajaan Allah bekerja in Jesus name, maka sistem dunia rontok. Ibu ini seorang dokter. Saudara, sudah berapa kali hadir doa malam. Saudara yang saya kasih, seorang dokter dia tahu betul, haleluya, bahwa penyakit yang dia derita ini tidak bisa sembuh secara kedokteran. Ya, tetapi dia tahu ada dokter di atas segala dokter. Yesus Kristus. Itu yang menyembuhkan dia. Makanya dia datang lagi. Saya selalu bilang, ibu datang terus. Iya, waktu Bapak doakan, terus semua ya tadi yang penyakit ABC itu netral, membaik katanya. Haleluya. Haleluya. Tadi ini dari Papua, saudara. Dia datang, saya layani. 13 tahun katanya sakitnya yang tak tertolong di kepalanya. Setelah didoain, menurut kesaksian dia, sakitnya itu hilang. Haleluya. 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 Makanya saya bilang sama dia, karena dia sama Pak Gub datang kemari ya, Pak Gubernur Papua Pegunungan. Saya bilang, bawa Pak Gub, bawa keluarganya yang ikut kemari. Oh ya nanti saya bawa, dia bilang hari Minggu. Ya bawa supaya mereka juga menikmati Tuhan, mengalami Yesus. Karena Yesus
ini datang untuk semua orang, bagi semua orang. Tidak pandang bulu, tidak pandang jabatan, tidak pandang pangkat, tidak pandang dia status sosialnya apa. Dia datang untuk semua orang dan bagi semua orang. Haleluya. 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 Yang kedua tadi saudara saya sudah bilang, yang pertama dengan kerendahan hati kita menerima kerendahan hati Yesus. Supaya apa? Supaya kemaksimalan Yesus bisa maksimal dalam hidup kita, karena kita memaksimalkan diri kita untuk menerima Dia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Barulah tergenapi. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara tahu, bagi mereka yang mengasihi Dia artinya bagi mereka yang memaksimalkan hidupnya bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Ia itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan mau saudara kita memaksimalkan hidup kita buat Dia. Sebab ya, ketika kita tidak memaksimalkan hidup kita bagi Dia, maka saudaraku yang saya kasih, kita pasti tidak akan bisa berbuat apa-apa di alam roh. Haleluya. Karena saudaraku yang saya kasih, kita bukan manusia tubuh yang punya roh, kita manusia roh yang tinggal dalam tubuh. Jadi roh kita ini yang berfungsi dalam hidup kita. Makanya 1 Korintus 6 ayat 17, yang mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ketika kita sudah menjadi satu roh dengan Tuhan, maka roh Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita. Haleluya. Haleluya. Karena daging sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Daging ini sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan saya mau ngomong lebih tegas, daging ini mati, roh yang menghidupkan. Haleluya. 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 Makanya saudara, ketika kita dibimbing oleh roh Tuhan, roh Allah, disitulah saudara kita bisa memaksimalkan hidup kita jika kita mau setia dan taat. Haleluya. Karena Tuhan saudara, Dia tidak menjadikan kita seperti robot. Walaupun Dia bisa melakukan itu, tapi Dia tidak lakukan itu demi kasih-Nya. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu karena kewajiban, itu bukan berdasarkan kasih. Kita melakukan sesuatu bukan berdasarkan kewajiban, tapi berdasarkan hak kita. Haleluya. 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 Saudara, kalau engkau melakukan sesuatu berdasarkan kewajiban, engkau akan berat memuji menyembah Dia. Tapi kalau engkau melakukan itu berdasarkan hakku sebagai anak Allah, hakku sebagai pengikut Yesus, maka itu saudara engkau akan lakukan dengan semangat. Haleluya. Kenapa ada tuntutan ke pengadilan? Karena dia bilang, ini hak gua tuntut, bukan ini kewajiban gua. Haleluya. Makanya engkau datang kepada Tuhan, itu hakmu. Tidak boleh dihalangi, dihambat oleh siapapun. Termasuk setan iblis tidak berkuasa atas. Termasuk kelompok-kelompok radikal tidak akan berkuasa atas itu. Termasuk undang-undang di pemerintahan ini tidak akan berkuasa atas itu. Sudah terbukti di Cina, saudara. 20 tahun yang lalu, saudaraku yang saya kasih, saya ke Cina kurang lebih ya 20 tahun yang lalu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu sangat berat sekali di sana memberitakan Injil. Bisa ditangkap, bisa dibunuh, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi saudaraku yang sekasih, sekarang saya dapat kabar di sana Injil terbuka luas. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. 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 Pemerintahan Cina mulai terbuka. Dia mulai tahu bahwa Injil ini mendatangkan kebaikan bagi rakyatnya. Haleluya. 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 Karena di mana ada Injil Kristus, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, di situ pasti semuanya menjadi berjalan dengan baik. Kalau tidak ada damai sejahtera, terjadi perkelahian, terjadi kerusuhan, terjadi perperangan. Kalau terjadi itu semua, bagaimana mungkin bisa politik berjalan, ekonomi berjalan? Bagaimana mungkin bisa semua roda pemerintahan berjalan? Pasti semua terhambat. Tapi ketika ada damai sejahtera, semua akan berjalan dengan maksimal. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, saudara, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Roma 17. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi kerajaan Allah soal kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Haleluya. 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 Roma 14 ayat 17 ya. Saudara, biar kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jadi kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Haleluya. Haleluya. Maksudnya apa sih? Kok kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman? Maksudnya gini, kerajaan Allah itu bukan soal-soal yang sifatnya hanya untuk daging, untuk perut. Tapi kerajaan Allah itu, saudara, sifatnya itu untuk yang lebih lagi, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Haleluya. 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 Karena ini yang dunia nggak bisa berikan. Kalau makanan, minuman dunia bisa kasih, tapi dunia nggak bisa kasih damai sejahtera dan sukacita. Itulah yang Yesus kasih ke kita. Yesus nggak mau kasih yang di bawah, Yesus nggak mau kasih yang setara. Yesus selalu kasih yang lebih tinggi. Saya ulangi, Yesus tidak mau kasih yang di bawah, yang setara. Yesus selalu kasih yang tertinggi. Anda paham maksud saya? Yang dunia nggak bisa kasih, dia harus kasih. Kalau dunia bisa kasih, dia bilang, ya lu cari, gua tuntun, lu gua bimbing, lu cari. Tapi kalau yang dunia nggak bisa kasih, lu nggak usah cari, lu cukup di hadirat gua akan kasih lu. Anda paham maksud saya? Misalnya begini, kalau kau bicara duit, ya, kau cari, kau berdoa, kau bekerja, berdoa, bekerja. Haleluya. Haleluya. Ini yang membuat kita berbeda dengan orang dunia. Orang dunia bekerja. Kita enggak, bekerja, doa, bekerja. Saudara paham di sini? Doa, bekerja, berdoa. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, kita disertai Tuhan. Tapi ada satu hal yang kita nggak bisa lakukan dengan bekerja. Hanya cukup di hadirat Tuhan. Untuk kita terima damai sejahtera. Untuk kita terima sukacita. Haleluya. 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 Bayangkan saudara, kalau saudara nggak damai sejahtera, nggak sukacita, kau nggak bisa buat apa-apa. Ya, kau setir mobil pun itu rasanya gelisah sekali. Kau pergi kerja pun gelisah. Di kerjaan pun kau cemas. Tapi kalau ada damai sejahtera, waktu kau setir mobil, waktu kau di kantor, waktu kau bekerja, waktu kau bergaul dengan siapapun, ada kedamaian, ada ketenangan batin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, itulah sebabnya Rasul Paulus sampai bilang gini, Galatia 2 ayat 20. Aku hidup, namun bukan aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Maksudnya apa? Kehidupan ilahi yang kita terima dari Kristus, ini yang membuat kita hidup seperti Yesus hidup. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, Alkitab bilang, saudara, di 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, 3, 2, 1. Kenapa saudara dikatakan di sini, saudara, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup? Kenapa saudara? Karena begini saudara, manusia ini ya, kalau dibiarkan dia berjalan sendiri, manusia ini sesuka-sukanya. Makanya di sini dikasih yang namanya warning, wajib, haleluya, wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kalau kau mengaku tinggal di dalam Dia. Itu sebabnya Yohanes 14 ayat 15, barang siapa yang mengasihi Kristus harus mengikuti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya nggak berat. Siapa bilang berat? Haleluya. Banyak orang bilang, oh berat perintahnya. Enggak. Alkitab bilang 1 Yohanes 5 ayat 3, perintahnya itu tidak berat. 3, 2, 1. Sebab tidak kasih kepada Allah tidak mengikuti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintahnya itu berat atau ringan? Berarti ringan dong. Haleluya. Kenapa bisa ringan? Karena tidak berat. Kenapa tidak berat? Karena ringan. Kenapa bisa ringan? Karena tidak berat. Waduh. Padahal ada situ jawabannya.
Kenapa tidak berat? Karena ringan. Kenapa bisa ringan? Karena kita mengasihi Allah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Karena kita mengasihi Dia. Kalau kita tidak mengasihi Dia, semua perintahnya itu berat. Haleluya. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, perintah-perintahnya menjadi tidak berat, alias ringan. Haleluya. Mengampuni berat atau ringan? Ringan. Haleluya. Betul? Amin. Haleluya. Menahan amarah berat atau ringan? Haleluya. Haleluya. Mana lebih ringan, menahan amarah atau melepaskan amarah? Haleluya. Haleluya. Iya. Saudara, lebih ringan melepaskan amarah. Kalau gitu kita tahan atau kita lepas? Kita lepas, tapi pada tempatnya. Kau masuk ke kamar mandi, lepaskan itu di toilet. Lepas dia. Haleluya. Marah-marah kau di toilet, ya kan? Lepas. Baru kau datangilah suamimu. Ya papi, haleluya. Kau datangi anakmu, anakku sayang. Haleluya. Kenapa? Karena sudah lepas di toilet. Kalau enggak kau lepaskan di toilet, kau tahan. Sehebat apapun kau tahan, sekali waktu dia akan meledak. Itu bagikan bom. Waktu saja. Haleluya. 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 Jadi perintahnya itu ringan, tidak berat. Karena apa? Karena Tuhan sudah siapkan kehidupan yang baru bagi kita. Itulah sebabnya dia bilang, barang siapa dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dia bukan asal perintah-perintah, dia kasih solusi, dia kasih hidup yang baru. Haleluya. Hidup yang baru ini jangan kau pikir seperti misalnya ada baju ini sudah jelek, saudara sudah mau sobek, terus kau tambal dengan kain yang baru supaya sobeknya nggak kelihatan. Bukan gitu. Hidup yang baru ini benar-benar, saudara, hidup kita dicipta ulang. Makanya dikatakan di Efesus pasal 2, saudaraku, ini banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk pembenaran. Efesus pasal 2 ayat 8-9. Saudara, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh Tuhan, itu bukan hasil kamu, tetapi pemberian Allah. Ya, ayat ini disalahgunakan oleh pihak tertentu. Lah, kita kan diselamatkan bukan karena hasil perbuatan kita, ini kasih karunia Allah. Oke. Terus ayat 9. Itu ayat ini sebenarnya untuk menegur orang yang memegahkan diri. Haleluya. Hei, kau diselamatkan, tapi kau jangan sombong, jangan megahkan diri. Itu bukan hasil usahamu, itu karena penebusan Kristus di atas Golgota. Tetapi nggak sampai di situ. Ayat yang ke-10. Haleluya. Ayat 10. 3, 2, 1. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalam. Berikan tepuk tangan bagi Yesus yang dahsyat. Haleluya. Ini dicipta ulang. Haleluya. Ini dicipta ulang karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus. Yang tadi semua manusia itu pasti buatan Allah, karena rohnya pasti itu dihembuskan oleh Allah. Nggak ada roh itu dihembuskan oleh setan sehingga itu jadi manusia. Sekalipun itu anak perzinahan, rohnya itu dihembuskan oleh Allah. Bukan setan yang menghembuskan rohnya. Haleluya. Perbuatannya tetap harus dipertanggungjawabkan, tapi rohnya itu dari Tuhan. Haleluya. Orang-orang yang tadinya diciptakan itu artinya dibentuk oleh setan, dibentuk oleh dunia ini. Makin besar, kedagingannya. Ketika dia terima Yesus Kristus dengan kerendahan hatinya, dia menerima kerendahan hati Yesus, terjadi ciptaan ulang. Amen. Ciptaan baru. Haleluya. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. 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 Dengan manusia baru ini kita mampu mengasihi Yesus. Ketika kita mengasihi Yesus, semua perintah Yesus itu kita laksanakan ringan. Haleluya. Haleluya. Apa sulitnya? Apa susahnya? Orang semua perintah Tuhan itu sudah ada solusinya kok. Haleluya. Ada solusinya. Asal kita tahu siapa kita di dalam Tuhan. Kita ini bukan manusia tubuh yang punya roh. Kita manusia roh yang punya tubuh. Makanya kapasitas roh kita harus kita bangun terus. Cara bangunnya gimana? Salah satunya seperti tadi. Memuji, menyembah.
Itu membangun kapasitas roh. Haleluya. Karena aksesnya hanya kapasitas roh kita dengan darah Yesus. Untuk kita bisa masuk takhta kudus Tuhan, kita nggak bisa dengan daging kita, harus dengan roh kita. Karena Allah itu roh. Dengan roh kita akan menghampiri Dia. Haleluya. Untuk kita bisa sampai ke sana, ada darah Kristus di sana. Haleluya. 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 Sehingga kita bisa menyatu dengan roh Tuhan. Disitulah letak kebahagiaan. Disitulah ada sukacita. Haleluya. Siapa bilang saya tidak pintar khotbah? Saya pintar khotbah kalau mau khotbah segala khotbah. Tapi kalau minggu saya harus tekankan Tuhan yang esa, supaya orang mengenal siapa Allah itu. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, ketika saudaraku yang saya kasih punya hidup yang baru, engkau punya roh yang baru, itu yang disebut dalam Alkitab roh yang gagah perkasa. Di dalam Daniel 6 ayat 2. Daniel 6 ayat 2. Saudara, situ kita lihat ya. 3, 2, 1. Membawahi mereka diangkat adalah 3 pejabat tinggi, dan dia adalah salah satu dari 3 orang itu. Berarti dia di ayat atasnya ya? Atasnya. Oke, 3, 2, 1. Lalu berkenalah dari 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Oke, terus ayat 2. Ayat 2. Oke. Ya, terus baca. Roh yang luar biasa. Baca, terus. 3, 2, 1. Membawahi mereka adalah 3 pejabat tinggi, dan dia adalah salah satu dari ketiga orang itu. Pada mereka para wakil-wakil raja memberi pertanggungjawaban. Terus. Supaya raja jangan dirugikan. Terus. Maka Daniel ini boleh Itu dia. para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Kan aku bilang tadi 3 ya. Di situ 3 jadi 4. Gimana sih? Haleluya ya. Karena Daniel ini punya roh yang luar biasa. Haleluya. Jadi saudara, menurut sejarah yang saya pelajari, Daniel ini tidak pernah sekolah khusus secara formal. Karena mereka ini ya orang Yahudi pada waktu itu dijajah dan dijajah, dijajah dan dijajah. Dibuang dan dibuang dan dibuang dan dibuang. Mereka gak sempat lagi sekolah. Tetapi dalam pembuangan sejak kecil, Daniel dia menjaga dirinya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Setiap makanan yang daging dia gak mau makan. Bukan karena dia gak mau makan daging itu. Bukan, orang Yahudi makan daging. Dia tahu bahwa daging-daging ini sudah dipersembahkan berhala. Karena makanan raja itu semuanya makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Makanya dia gak mau, dia hanya makan sayur dan makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi sekarang ada orang yang ikuti puasa Daniel. Makanya heran mereka kalau ketemu kami. Berapa orang ketemu kami yang sudah pendeta sekalipun. Jadi Bapak puasa Senin, Selasa sampai Rabu itu nggak makan, nggak minum. Iya, masa? Iya. Oh kalau kami puasa Daniel Pak. Iya. Jadi makan tetap teratur, cuma yang dimakan sayur, buah. Ini namanya diet. Daniel ini nggak makan ini, konteksnya beda. Haleluya. Karena itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Dan Daniel, Tuhannya Daniel mau buktikan. Walaupun Daniel nggak makan daging, dia bisa lebih sehat dari yang lain. Haleluya. Tapi kalau sekarang kau tiru seperti ini, menurut ilmu kedokteran juga kau harus ada daging. Tapi tidak tahu saya secara kedokteran harus berapa kalorinya, tapi harus ada daging. Tapi kalau Tuhan mau bertindak, kau makan angin aja pun kau hidup terus. Loh, angin aja kau makan nih. Kau kan buang, paling buang. Penuh buang, penuh buang. Itu lebih sehat lagi menurut saya. Nggak ada kolesterol di angin. Haleluya. Iya. Makan. Jam 12 kan penuh nih. Masuk kamar, buang, badput. Makan lagi. Haleluya. Paham gak sih maksudnya? Kalau Tuhan mau, apapun bisa. Itu yang saya maksudkan, saudaraku yang saya kasih. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi ini Daniel punya roh yang luar biasa. Makanya di Zakaria 4 ayat 6, itu saudara, mereka itu dikasih roh yang gagah perkasa. Kita baca, 3, 2, 1.
maka percaya dia katanya. Bunyinya bukan. Iya, jadi ini roh yang gagah perkasa. Jadi Tuhan bilang sama Zerubabel, bukan kuat gagahmu tapi karena rohku. Haleluya. Makanya orang-orang yang hidup dalam roh, merekalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Orang-orang yang hidup dalam daging pasti kalah dan kalah dan kalah dan kalah dan kalah. Sebab roh kita diberi tidak terbatas. Alkitab bilang di dalam Yohanes 3 ayat 34 kita baca ya. Yohanes 3:34 kita baca. 3, 2, 1. Sebab siapa yang kalah dialah yang menyembah Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Haleluya. Jadi saudara, engkau bisa tembus kemana saja. Sekalipun itu tembok Yeriko, engkau bisa tembus. Karena apa? Karena yang nembus bukan lagi tubuhmu, bukan fisikmu, tapi rohmu. Rohmu. Contoh sederhana. Kalau ada orang sakit di Medan, saudara, ya dia panggil dokter, dokter harus pergi ke Medan. Haleluya. Dan dokter harus bawa obat, harus bawa suntikan. Tapi di alam roh sering terjadi orang yang sakit di Medan, kita cuma video call sini, dia bisa sembuh. Kenapa? Karena itu alam roh. Ini membuktikan semua penyakit itu dimulai dari alam roh. Haleluya. Nggak ada satu penyakit pun yang dimulai dari alam daging. Nggak ada. Itu dimulai dari alam roh. Tapi perbuatan daging itu merusak aktivitas rohani kita. Paham di sini? Roh dan rohani beda ya. Oke, saya bilang perbuatan daging merusak aktivitas rohani, bukan roh. Kalau roh saja nggak bisa dirusak. Rohani ini kakaknya si Rohana. Si Rohana inilah dagingnya yang paling kakaan. Paham gak sih di sini? Supaya jangan tegang kan? Haleluya. Ini kan orang-orang cerdas. Saya lihat ada yang S1, S2, S3, S lilin, S telet, S bambu. Iya. Makanya saudara kunci kasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak lagi hidup dalam daging. Kita hidup dalam roh. Karena kita punya roh Allah. Kita punya roh Kristus. Haleluya. Seperti yang dikatakan Roma 8 di sini, Roma 8 ayat 9. Karena kita punya roh Kristus. 3, 2, 1. Tetapi kita hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang yang memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Untuk kita hidup dalam roh, kita harus memiliki roh Kristus itu sendiri. Haleluya. Bagaimana mungkin kita bisa hidup dalam roh sedangkan kita tidak memiliki DNA roh Kristus itu? Kita harus memiliki DNA roh Kristus, barulah kita bisa hidup dalam roh. Haleluya. Haleluya. Karena apa? Karena saudara, kalau kita tidak se-DNA, kita bukan miliknya. Makanya saya berdoa supaya orang Yahudi menemukan alat cek DNA roh. Jadi kalau ada orang masuk misalnya Siombing ini, nah, nanti dicek Kristen. Ini Kristen loh. Ini gak ada rohnya ini, gak ada bicara roh, cuma Kristen. Satu lagi dia bilang Islam. Buddha. Ya kan? Yang satu lagi anak Allah. Yang satu lagi teroris. Saya tahu dia. Haleluya. Apa yang gak bisa ditemui orang Yahudi? Bisa. Percayalah. Nggak sangka kita. Saya ngomong sekarang di sini, ini ada orang-orang di luar negeri kalau pas nonton bisa. Ini kan semua orang-orang Yahudi kerjanya dulu semua ini. Barulah Cina ikut-ikutan. Haleluya. Dan yang lain. Tapi penemuan-penemuan pertama adalah orang-orang Yahudi. Karena mereka lah orang-orang yang memang diberikan oleh Tuhan karunia itu. Tetapi mereka tegar tengkuk. Kenapa? Karena nggak mau hidup dipimpin oleh roh. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Mereka tegar tengkuk. Makanya saudaraku yang saya kasih, keselamatan itu akhirnya diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Karena sebenarnya Yesus itu datang khusus untuk bangsa Israel. Makanya ini yang digunakan oleh orang Islam untuk mematahkan argumen kita. Dia bilang, lu orang apa? Suku apa? Suku Batak? Suku apa? Suku Sunda? Orang apa? Tionghoa misalnya.
Terus Tuhan kan datang untuk Israel ini di dalam Matius 15 nih, dia datang untuk domba-domba Israel yang terhilang. Saudara, dia nggak ngerti, saudaraku yang sekasih. Di dalam Roma pasal yang ke-1, 2, 3 kalau kita baca, terkhusus pasal 11, saudara, karena Israel menolak, maka bangsa-bangsa lain menerima keselamatan. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Jadi Andalah Israel rohani itu. Kitalah Yahudi rohani itu. Haleluya. 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 Kitalah Israel rohani, Yahudi rohani yang tidak terikat dengan Taurat, tapi terikat dengan Kristus. Kenapa kita tidak terikat dengan Taurat? Karena Taurat itu hanya mendakwa, tapi tidak bisa menyelesaikan. Dia cuma bilang, Ibu Siti, kau begini, kau berdosa. Terus bagaimana dong solusinya? Ya udah, lu berdosa. Yesus, dia bukan hanya mendakwa, tapi dia memberikan solusi. Haleluya. Dia bilang di atas Golgota, sudah selesai. Artinya semua kutuk dosa yang tadi ada pada kita sudah selesai. Berikan tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Makanya saya sering katakan, Alkitab ini dari 66 kitab 31.173 ayat, tanpa ada Yesus, semua ini hanya sekedar dongeng-dongeng saja, cerita-cerita aja, sejarah-sejarah aja, biasa kayak cerita-cerita Bung Karno aja. Tapi ada Yesus di sana. Haleluya. Yang menghidupkan kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itulah perbedaannya orang beragama dengan orang beryesus. Orang beragama silakan beragama, banyak agama. Haleluya. Orang beryesus beda. Makanya Anda ini bukan sekedar beragama, tapi beryesus. Karena apa? Karena ada nature Yesus. Sifat dasar Yesus. Habitnya Yesus ada sama kita. Kenapa bisa ada? Karena dia yang buat akses. Aksesnya apa? Oleh darahnya sendiri. Kita punya akses masuk kerajaan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bukan kita buka akses, kita nggak mampu buka akses. Dia buka akses untuk kita. Haleluya. Saudara, kalau Prabowo kasih akses buat saudara, saudara bisa masuk ke istana. Detik ini, malam ini. Bahkan saudara cukup duduk di sini, langsung ada klakson di sana dengan wong. Panggil, Ibu Siti apa? Prabowo sudah menunggu. Ya karena dia sudah buka akses. Haleluya. Yesus sudah buka akses, makanya kita bisa masuk kerajaannya karena dia sudah buka akses untuk saudara dan saya menjadi anak-anak raja. Haleluya. Kita anak raja, harus punya mental kerajaan, jangan mental tempe, jangan mental tahu. Ada masalah dikit aja sudah letih, letoy, loyo, lesu. Ada masalah dikit aja sudah mengeluh, sudah mundur. Kita mental tempe. Haleluya. Kita anak raja harus punya mental raja. Haleluya. 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 Makanya dulu waktu di Prima, saya dibilang mereka ini orang gila. Haleluya. Mama Nail ini paling tahu ya. Banyak yang bilang mereka gila. Kenapa? Karena jemaat cuma 8 orang, kolektif 8.000. Saya bilang nanti saya akan penginjilan ke luar negeri. Nanti anak istri saya bawa ke luar negeri. Nanti begini. Ini kan kayak dongeng-dongeng aja. Sementara rumah ngontrak, jangankan mobil, motor masuk pun nggak bisa. Haleluya. Ini kan dongeng-dongeng belaka. Betul nggak? Ya bagi orang saya dibilang gila. Tapi bagi saya itu hal yang biasa, normal-normal saja. Karena saya hidup di dalamnya. Haleluya. Kalau Anda tidak hidup di dalamnya, semua itu Anda anggap tidak normal. Anda anggap itu tidak waras. Tapi kalau Anda hidup di dalamnya, Anda anggap itu biasa. Itu bisa terjadi karena kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Haleluya. 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 Saudara, mujizat yang pertama yang saya terima waktu anak saya si Daniel ini umur 1 bulan apa 3 bulan, sudah 4 bulan, saya dikasih orang mobil karena doakan anaknya gila, puji Tuhan sembuh. Saya dikasih mobil, saudara. Haleluya. Itulah mujizat pertama saya dalam pelayanan.
Di situ saya punya mobil, tapi tidak punya rumah, tidak punya garasi, tidak bisa mobil masuk karena gangnya segini. Saya harus, dan tidak bisa juga nyetir. Karena banyak pendeta waktu itu khotbah, kau minta mobil, sementara gak ada garasinya. Kau minta mobil, sementara kau belum bisa nyetir. Begitu dan begini. Loh, kalau Tuhan mau kasih, helikopter pun dia kasih walaupun tidak ada helipadnya. Haleluya. Pesawat pun dia kasih walaupun tidak ada kita punya bandara. Karena untuk bandara kita bisa pakai bandara mana saja. Haleluya. Haleluya. Kalau Tuhan kasih pesawat, masa Tuhan gak bisa kasih untuk bayar parkiran bandara? Pasti bisa dong. Tuhan kasih motor, masa Tuhan gak bisa kasih beli bensinnya? Ini perlu dipertanyakan. Jangan-jangan motor setan ini. Haleluya. Masa dia bisa punya motor tapi beli bensin selalu bergulat? Haleluya. Selalu bergumul. Wah, ini jangan-jangan motor setan ini. Ya, karena dari pergumulan itu nanti bisa timbul dosa loh. Dari mana gua cari ini untuk beli bensin? Gua tipu sana, tipu sini, kan begitu. Lebih bagus kita nggak punya apa-apa dong. Yang penting kita hidup ini tidak banyak beban. Betul nggak? Haleluya. Makanya sampai hari ini saya tidak punya hutang sepeser pun. Jadi saya nggak punya beban. Beban saya cuma satu, bagaimana jiwa-jiwa ini semua mengenal Yesus Tuhan Allah yang Esa. Itu aja pemikiran saya. Itu aja pemikiran saya dalam hidup saya. Gak ada yang lain. Haleluya. Haleluya. Hari ini saudaraku yang saya kasih, Tuhan mau supaya kita ini menyeragamkan. Haleluya. Sehingga saudara, roh kita ini DNA-nya semua sama. Amin. Haleluya. Jadi ketika dicek DNA kita sama Tuhan, kita memang betul-betul anak-anak raja, anak-anak Allah, anak Yesus. Haleluya. Karena kan buktinya harus DNA-nya sama. Kalau DNA darah itu untuk menunjukkan keturunan secara lahiriah. Tapi DNA roh ini menunjukkan keturunan secara roh. Secara roh kita keturunan Yesus. Haleluya. DNA-nya harus sama. Karena saudara, dia yang sulung dari antara saudara-saudaranya. Kenapa dia bicara gini saudara ya? Kita baca di dalam Roma 8 ayat 29 ya. Roma 8 ayat 29. Ya, 3, 2, 1. Sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan saudara anaknya. Ya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung dan yang banyak saudara. Jadi saudara, Allah yang roh ini ya, itu membentuk dirinya sendiri supaya dia bisa hadir ke bumi menjadi anak Allah. Karena apa? Karena kalau tidak membentuk dirinya, dia nggak akan punya fisik. Dia nggak akan bisa dikatakan anak Allah. Karena dia anak Allah, dialah yang sulung dari saudara-saudara. Siapa saudara-saudaranya? Saudara dan saya. Haleluya. Dia yang sulung. Yesus itu adalah yang sulung. Kita saudara-saudaranya. Kita lah keluarga Yesus. Makanya saudara, DNA roh kita harus sama dengan dia. Karena ini bukan bicara daging, ini bicara roh. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, jadi yang kedua tadi saya bilang ketika kita ya memaksimalkan hidup kita, maka kemaksimalan Yesus itu akan kita terima. Barulah Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi dia. Yang ketiga saudara, ketika kita mulai mau melangkah ya dengan yang lebih maksimal lagi. Wow, ini maksimal, ada yang lebih maksimal. Tentu karena maksimal itu saudara ini relatif. Maksimal menurut dia, maksimal menurut saya, maksimal menurut Ibu Suryani, maksimal menurut Ibu Siti dan yang lainnya. Ini berbeda. Sama dengan cantik, relatif juga. Haleluya. Orang mungkin lihat istri saya nggak cantik, bagi saya dia cantik sekali, dia yang paling cantik di seluruh dunia. Haleluya. Ini kan hanya relatif saja, betul nggak? Haleluya. Jadi saudara, kita jangan berhenti untuk melangkah lebih maksimal lagi. Kenapa? Karena ketika kita mulai berhenti, disitulah awal kematian. Anda paham di sini? Haleluya. Haleluya. Karena tangga yang kita naikin, saudara, ini tidak ada ujungnya. Sampai kita mati nggak ada ujungnya. Yang penting untuk kita hidup, kita naik tangga terus. Paham bahasa saya di sini? Haleluya. Ketika kita berhenti di tangga,
tangga tertentu, entah itu tangga 20, tangga 21. Nggak apa-apa, walaupun dia tangga 25, kita di tangga 2. Yang penting kita jalan terus, dia di sana terus, di tangga 21, dia mati. Padahal kita di bawah dia ini. Weh, lu di bawah, gua di atas, tapi dia udah mati. Paham maksud saya? Karena kita masih terus naik tangga. Haleluya. Karena ketika dia terus di situ, pasti sekali waktu kita akan melewati dia. Haleluya. 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 Makanya saya katakan kita tidak boleh hanya puas dengan maksimal yang sekarang. Terus kita melangkah dan melangkah lebih maksimal lagi untuk hidup roh kita semakin hari semakin nyata, dan kita nikmati kerajaan Tuhan itu dengan dahsyat dan luar biasa. Setiap waktu kita punya kesaksian akan Tuhan, perbuatan Tuhan. Karena agama dia hanya mengajarkan tentang ajaran-ajaran yang membuat orang supaya orang bisa menjadi baik. Tetapi Tuhan dia memberikan hidupnya supaya kita mengalami dia setiap saat. Dan kitalah anak mujizat itu, anak perjanjian itu. Kitalah ahli waris itu. Jadi setiap hari kau harus punya cerita. Haleluya. Jangan bilang, Pak, hari ini saya nggak punya cerita. Artinya kau sedang mati. Haleluya. Karena kau gak punya cerita. Bagaimana kau bisa hidup orang kau gak ada cerita? Haleluya. Gak ada cerita berarti gini doang nih, mulut diem. Cerita dong, gak ada. Cerita gak punya. Haleluya. Si Ombing dia punya cerita. Gimana? Luar biasa Tuhan itu. Dahsyat. Tadi ada orang bakar-bakar ban, saya lagi naik motor. Pas saya lewat, apinya padam. Luar biasa. Hari Senin kita jumpa, ada cerita lagi. Wih, kamu ada cerita? Ada. Tadi kamu tahu nggak apa itu? Tadi kan di sana itu sudah banjir katanya. Semua mogok-mogok motor. Tapi motor saya seperti berjalan di atas air. Nggak mogok. Padahal seharusnya itu mogok karena airnya terlalu dalam. Nah, punya cerita. Selasa dia punya cerita lagi. Haleluya. Apa ceritamu ini Selasa? Tadi mules sekali perutku. Ya aku doa, keluar semua tanpa obat. Itu dia punya cerita lagi. Orang kan biasanya makan wes bablas angin. Haleluya. Dia kan hanya dengan doa dalam nama Yesus. Dia punya cerita lagi. Kalau kau mau punya cerita setiap hari tentang Tuhan, kau harus hidup di dalamnya. Haleluya. 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 Karena ketika kau nggak punya cerita tentang Tuhan, kau sudah mati. Haleluya. Paham sampai di sini? Paham. Saya mau Anda responsif. Ada orang di sini? Haleluya. Bukan gampang bicara ini, saudara. Ketika aku melihat wajahmu seolah-olah wajahmu tidak mengerti, aku akan terus berulang-ulang. Dan ketika aku berulang-ulang, ini juga akan membuat pikiranku buyar. Karena ketika kau bilang amin, yes, aku akan nangkap lagi, aku akan dapat lagi. Tapi kalau kau bengong gini, aku gak bisa nangkap yang dari sana. Tuhan stop. Kenapa Tuhan stop? Tuhan bilang gini, mereka belum bisa nangkap, stoplah, masih kelas 5 SD mereka katanya. Tapi kalau kau bilang amin, betul, naikkan terus. Udah kelas 6 Tuhan, ambil babat lagi. Weh, udah kelas 7 Tuhan, babat lagi. Haleluya. Karena sekolah di dalam roh tidak ada tamatnya. Berikan tepuk tangan. Nggak ada tamatnya. Selalu ada yang baru. Coba kita dalam pelayanan kemarin, aneh-aneh. Mana ada sih penyakit orang yang kakinya lurus tapi kalau dijalankan begini. Tapi kakinya ini nggak ada masalah ini. Setelah kita doakan, ayo jalanmu jangan gitu. Bisa dia. Itu kan lucu-lucu. Haleluya. Itu kan penyakit yang lucu-lucu. Ada lagi penyakit yang lucu lagi apa ya? Sering saya temukan di dalam pelayanan penyakit-penyakit yang lucu. Haleluya. Kalau orang lumpuh kan biasa. Haleluya. Orang buta biasa. Ya banyak orang buta. Tapi ada penyakit-penyakit yang jarang kita temuin, tapi bisa kita temuin di rumah kesembuhan ini yang aneh-aneh. Saya lupa. Kemarin saya ingat ada berapa waktu saya cerita sama seseorang. Saudaraku yang saya kasih, itulah namanya kita ini hidup di dalamnya. Selalu punya cerita tentang Tuhan. Tuhan kita itu progres. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara jangan bosan. Naik tangga. Naik tangga. Naik tangga. Haleluya. Haleluya.
Percuma hari ini kok naik tangga sampai 5 tangga, besok berhenti. Mendingan satu tapi naik terus. Haleluya. Oh tapi saya bisa sehari 5, dia 1, bagus tapi naik terus. 5, 7, 8 naik terus. Paham maksud saya? Ngerti maksud saya? Haleluya. Makanya Tuhan bilang kita naik bukan turun. Haleluya. Haleluya. Karena Alkitab bilang kita naik bukan turun, betul nggak? Haleluya. Ada pendeta khotbah begini, saudara, kita di dunia, ya kita ini kan manusiawi, ya hidup kita itu gini, kadang naik, kadang turun, kadang naik. Itu bukan sedang memberitakan kebenaran, itu sedang memberitakan keluhan hatinya. Haleluya. Kita khotbah bukan mau menceritakan realita, kita khotbah mau menceritakan fakta. Fakta itu ini. Haleluya. Bukan menceritakan keluhan kita. Oh saudara, saya lagi nggak punya uang. Iya, kalau selanjutnya tiba-tiba datang mujizat sih nggak masalah. Ini berhenti sampai nggak punya uang saja. Haleluya. 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 Saudara yang saya kasih, luar biasa hidup kami ini. Saya selalu bilang sama istri dan anak saya bilang, ini kita kalau kemana-mana jangan pakai uang yang kita dapatkan dari pelayanan. Pelayanan di sini uangnya harus kita kelola untuk anak jalanan dan lain-lain. Dan kita nggak boleh gunakan untuk yang namanya refreshing. Refreshing itu harus mujizat. Haleluya. Jadi kami ke Jogja, saudara itu bawa mobil, itu sekali jalan itu bensin tol semua 3 juta. Belum makan-makan. Ya, pulangnya juga gitu. Ya, tapi luar biasa. Waktu di sana kami pelayanan dikasih, ya. Terus setelah khotbah, padahal yang disembuhkan luar biasa. Itu ada yang disembuhkan, itu dari tuli sejak lahir sama bisu sejak lahir. Itu ada di TikTok, tapi nggak viral ya. Dia sejak lahir, orang Islam. Memang dia kasih berkat. Untung dia ngasih berkat tersendiri sama Joshua. Kalau enggak, kalau dia masukkan ke kolekte, habislah kami. Kolekte dijalankan, tapi kolektenya nggak dikasih ke saya, bayangkan. Hanya, terima kasih. Terima kasih. Kan saya pernah tegur dulu. Kayak gitu ada pendeta. Kalau nggak salah di Tanah Karo itu. Dia bilang, terima kasih. Terima kasih kau ambil kolekte. Harusnya kau nggak usah ambil kolekte. Kalau kolekte itu kan untuk pengkhotbah. Ya kalau nggak semua ya sebagian. Karena pengkhotbah kan itu hidup dari firman itu. Ini masalahnya dijalankan kolekte. Dia bilang terima kasih. Tapi saya bilang saya sudah hidup dalam alam roh yang lain. Udahlah. Oke, kita bersyukur saja. Bersyukur. Tapi saudara tahu, orang berbondong-bondong itu datang ke hotel tempat kami nginap. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, kurang lebih bisa 5 juta yang kami dapatkan itu. Artinya udah lolos lah dulu kan. Sekali jalan. Kalau hotel kan dari mereka memang. Dari yang Jogja itu. Yang terima kasih tadi. Ya kan. Kami gak pakai duit sama sekali. Terus gimana besok ini ya? Saya WA Kapolres Gunung Kidul. Pak kami mau ke Gunung Kidul. Gini-gini. Karena anak saya kan si Deborah sama si Mordekai ini udah protes terus. Masa wisata begini? Hotelnya begini. Hotelnya kayak bukan hotel lah. Apa? Kayak penginapan lah ya. Ya, homestay. Enggak ada kolam renang. Bagi mereka itu hotel itu harus ada kolam renang. Haleluya. Masa begini? Tenang nak. Nanti tempat yang indah, tempat yang mewah. Saya telepon. Ya, saya nggak kenal dia, nggak pernah ketemu dia. Kapolres Gunung Kidul. Sudah, tapi bapaknya pernah kita doakan di Surabaya. Jadi, tapi dia nggak pernah saya ketemu. Saya bilang, kami mau ke Gunung Kidul gini-gini. Oh ya siap. Berapa orang? Dikasih hotel. Hotelnya itu di dalam itu ada kolam renangnya. Jadi si Sadrak, Mordekai sama si Deborah mau 24 jam di kolam itu nggak apa-apa. Haleluya. Yang penting kuat dengan angin aja. Haleluya. Terus hari Kamisnya saya pikir daripada saya bengong-bengong nih harus melayani nih. Saya bilang, Pak, Binro hari apa? Hari Kamis. Tapi ini kan baru hari Bayangkara, mungkin Binro nggak ada. Jadi setiap instansi termasuk kepolisian itu ada Binro, bimbingan rohani namanya. Ya, jadi saya bilang Binro, Islam ada, Kristen ada. Jadi Binro hari apa? Kamis. Udah saya melayani. Oh ya, akhirnya kami layani di situ. Oh diajak makan di tempat yang enak. Terus udah gitu
saudara dikasih uang. Kalau nggak salah ada ya 5 juta. Terus saudara udah gitu, yang luar biasa lagi, pas pulang dikasih oleh-olehnya begini. Kalau orang ngasih oleh-oleh kan begini. Dia enggak. Pak, kami mau pulang besok. Saya bilang, terus ciri khas yang di sini apa ini? Oh iya. Ajudannya disuruh ketemu di jalan, di perempatan begitu. Kita diajak ke toko oleh-oleh. Jadi mau kita ambil 100 juta sebenarnya nggak ada masalah. Cuma kan kita namanya itu udah nggak waras. Halo, kok namanya perempuan kan, saya agak ragu juga. Dia ambil sini. Mama, jangan lewat 2 juta. Jangan lewat 2 juta. Kan nanti total 5 juta kan. Kapolresnya bilang, ini pendeta apa? Ini sampai oleh-oleh 5 juta kan begitu. Iya kan? Mama, yang penting jangan 2 juta ambil. Karena kita disuruh bebas ambil nih. Kapolresnya nggak ada, ajudannya aja. Ambil aja. Wow, puji Tuhan lah ya. Nggak sampai 2 juta, 1 juta lebih dikit lah. Aman lah kalau sampai 5 juta 3 juta kan dia ini mentang-mentang dikasih bebas, ya kita jangan dikasih jantung minta hati dong. Haleluya, iya kan? Haleluya. Jadi saudara kasih, yang saya mau sampaikan di sini, ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan siapkan segala. Mari kita bangkit berdiri dan kita andalkan Yesus dalam hidup kita. Kita selalu sehat, selalu diberkati Tuhan. Haleluya! Hidup ini menjadi berarti. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, rabasyaka babababas. Ya, kita saudara mau memberkati ya. Kita angkat saudara. Mana kantong? Ya. Kita memberkati untuk pelayanan di sini dan juga yang memberkati anak jalanan. Kita doa dulu supaya tangan kita diberkati Tuhan. Ayo ikuti doa saya ya. Tuhan Yesus, kami mau menabur dan kami percaya yang kami tabur bukan punya kami, punya Tuhan. Kami tabur lagi, kami tuai lagi. Tuhan Yesus berkati dalam nama Yesus. Amin. Ya. Yang satu lagi untuk ini. Kamis kita di sini ya. Ini setiap Kamis kita bisa habis 3 juta lebih lah. Mana yang untuk gereja tanpa tembok? Puji Tuhan ya. Tadi ada bukti transfer, nggak tahu dari Ibu Elizabeth atau temannya, tapi namanya lain, tapi nggak tahu ya. Tapi anak saya, puji Tuhan ya. Berarti kan pergulatan saya untuk Kamis tinggal sekitar 2,5 juta lah ya. Haleluya. Oke. Mari kita doakan ya. Oh, rabasyakara babashikara. Tuhan Yesus, biar mereka melakukan ini dengan hati yang gembira, dengan hati yang sukacita, karena mereka menabur bukan untuk manusia, tapi untuk pelebaran kerajaan-Mu. Supaya di tempat ini dan gereja tanpa tembok itu sama-sama berjalan terus, tidak bisa berhenti dan stop. Dalam nama Yesus berkati mereka Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, mari kita yang mau didoakan, kita doakan yang mau jadi yang usahanya, yang ininya, yang macam-macam. Ya, yang mau didoain, Ibu, mau didoain sini. Ibu gimana kemarin? Waktu diperiksa gimana setelah di sini? Turun, luar biasa. Iya, yang penting menyembah Tuhan terus di sini, turun terus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Mestinya naik. Apanya itu, darah tinggi ya? Bukan. Trombosit mestinya naik. Seharusnya 150. Oh, turun lebih bagus apa naik? 50.
Tadinya 75 turun ke 50. Terus? Harusnya 150. Naik. Harus naik maksudnya. Harusnya naik. Ibu ini sekarang turun. Oh turun. Haleluya. Oh. Berarti trombosit harus naik. Oh. Oh rabasyaka papa. Pulihkan trombositnya Tuhan. Pulihkan trombositnya biar naik dalam nama Yesus. Naik dalam nama Yesus. Trombositnya naik dalam nama Yesus. Ibu ada darah tinggi? Oh, trombosit pulih. Ora basyakara la basyikara dada. Pulih trombositnya pulih naik. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Ikuti Tuhan Yesus. Saya tidak gentar. Saya tidak takut. Saya tidak ragu. Karena hidup Yesus yang kasih. Saya percaya Tuhan kasih hidup yang terbaik. Saya sehat. Dalam nama Yesus. Trombosit naik. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Oke ya. Oke. Ibu apa yang mau doain? Rumah saya mau dijual nggak laku-laku. Apa rumah? Iya, Rumahnya di mana? di Lampung. Oh di Lampung. Rumah atau tanah?